Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky Octavian dengan NIM 12002223231. Kemudian perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Sanjaya dengan NIM 12022220071. Selanjutnya ada saya Ermawat Irfan Kusumendrayana dengan NIM 12022200316. Selanjutnya ada saya Abdullah dengan NIM 102223396. Selanjutnya ada saya Hilman Taufik Hakim dengan NIM 12022233334. Baik Pak, pada kelompok kami mendapatkan video part C, di mana video part C ini ada video part 11 sampai 16. Di video part 11 itu ada menginstal vulnerable machine, kemudian part 12 ada melacak active host dengan NetDiscover, part 13 ada basic scanning dengan Nmap, kemudian 14 ada IP range scan dan list scan, part 15 ada sign scan, TCP connect scan, dan UDP scan. Kemudian part 16 ada OS detection scanning. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu bab 11 tentang vulnerable machine dengan menggunakan Metasploit table. Metasploit table itu merupakan istilah yang merujuk pada penggunaan sistem operasi yang sengaja dibuat memiliki celah keamanan atau vulnerabilitas untuk tujuan pembelajaran dan pengujian keamanan. Metasploit table sendiri salah satu contoh paling populer dari mesin rentan yaitu vulnerable machine yang dikembangkan oleh tim Rapid 7. Selanjutnya ada proses instalasi Metasploit table 2. Yang pertama itu membuka halaman Google untuk mengunduh Metasploit table, misalnya dengan mencari dengan kata kunci download Metasploit table 2. Selanjutnya, setelah proses unduhan selesai, itu mengekstrak zip tersebut ke dalam sebuah folder di komputer. Di dalamnya akan menemukan file dengan ekstensi .fmdk. Contohnya metasploitable.fmdk. Pada step selanjutnya itu menjalankan Oracle Virtual Machine, kemudian klik tombol New atau baru untuk memulai mesin virtual baru. Nah, pada keterangannya itu pada nama memasukkan nama mesin virtual, misalnya Metasploit table 2. Untuk tipenya di sini memilih opsi Linux. Untuk versinya yaitu pilih Ubuntu dalam kurun 64 bit. Selanjutnya pada bagian harddisk itu memilih opsi use existing virtual hard disk file. Oke. Pada kelima itu pada tab network adapter. Nah, berada di settingan network adapter ini itu mengganti pada settingan network menjadi bridge adapter. Itu fungsinya untuk menghubungkan virtual machine ke dalam jaringan fisik yang dari Windows komputer. Selanjutnya, yang terakhir itu setelah proses booting selesai, sistem akan meminta untuk login. Nah, pada saat menjalankan Metasploit table ini disuruh untuk memasukkan username dan password. Untuk username dan passwordnya itu menggunakan MSF admin. Baik, mungkin untuk itu penjelasan dari bab 11 tentang Metasploit table. Selanjutnya akan menjelaskan bab 12 yang juga mengacu kepada video dengan nomor yang sama 12 yang berjudul melakukan pelacakan host aktif dengan NetDiscover. Pertama-tama kita akan masuk ke pengertian dulu. Apa sih active host tracking dengan NetDiscover itu? Jadi hal tersebut adalah proses untuk mendeteksi perangkat-perangkat yang sedang aktif di dalam suatu jaringan lokal atau LAN yang menggunakan alat bernama NetDiscover. NetDiscover adalah sebuah tools untuk melakukan pemindaian cepat terhadap jaringan dan mengidentifikasi alamat IP serta alamat MAC dari perangkat yang sedang terhubung. Sekarang kita akan masuk ke cara langkah-langkah menggunakan NetDiscover. Langkah-langkah tersebut adalah menggunakan perintah sudo netdiscover -r
dengan diikuti IP address dari Kali Linux. Bisa kita lihat hasilnya, bisa sedikit di zoom nggak? Nah, berikut merupakan hasil dari komen tersebut. Di sana terdapat 4 kolom. Ada kolom IP, item MAC address, count, LAN, dan MAC vendor. Di sini artinya itu terdapat 4 host IP yang berhasil dilacak, berasal dari D-Link, PCS, dan 2 Intel Corporate. Langkah selanjutnya yaitu adalah menggunakan perintah nmap help. Langkah ini digunakan untuk melanjutkan bab selanjutnya, yaitu menggunakan nmap. Di sini kita terlebih dahulu mengenalkan nmap dengan menggunakan perintah strip 2 kali help, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja menu yang ada dari nmap. Dan kita juga masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah terakhir dari bab 12 ini, yaitu menggunakan perintah manmap yang bertujuan untuk membaca manual dari nmap. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 13 yang sesuai juga dengan video dengan nomor yang sama yang berjudul melakukan scanning menggunakan nmap. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah, kita akan sedikit membahas tentang pengertian, yaitu apa sih scanning dengan nmap itu? Scanning nmap adalah sebuah proses pemindahan jaringan menggunakan nmap atau network mapper. Fungsinya apa aja? Itu fungsinya adalah port scanning, service detection, OS detection, network mapping, dan vulnerable scanning. Selanjutnya adalah langkah-langkah tutorial scanning nmap. Di sini kita menggunakan perintah pemindaian dasar nmap, yaitu komennya ada nmap dan diikuti dengan IP dari vulnerable machine. Di sini kita menggunakan vulnerable machine yang berupa Metasploit. Kita ke langkah 1 dulu, kita membahas hasilnya. Di sini bisa kita lihat terdapat keterangan yang pertama itu ada nmap scan report for ada IP, itu IP yang kita scan. Di bawahnya itu ada host is up, maksudnya adalah IP dari host yang kita cari sedang aktif, dan di bawahnya itu dapat keterangan not subnet yang artinya adalah terdapat keterangan 977 port dari hasil scanning dari nmap. Selanjutnya adalah terdapat 3 kolom, itu ada kolom port, state, dan service. Kolom pertama itu merupakan penjelasan dari nomor portnya dan jenis komunikasi yang digunakan. Terus ada statusnya, di sini statusnya open semua. Terus ada jenis servisnya, ada FTP, SSH, Telnet, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuka IP yang telah kita lacak di web browser. Di sini terbukti bahwa IP 192.168.0154 merupakan IP dari Metasploitable 2. Penjelasan bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah ada IP range scan. Jadi IP range scan itu adalah metode pemindaian dengan nmap yang digunakan untuk ngecek banyak alamat IP sekaligus dalam satu perintah, baik itu subnet, rentang IP, atau daftar IP, dengan tujuan untuk mengetahui perangkat aktif dalam suatu rentang jaringan. Nah, untuk langkah-langkah ya, kita yang pertama menggunakan perintah sudo netdiscover -r yang digunakan untuk memindai dan menampilkan perangkat yang terhubung dalam jaringan berdasarkan rentang IP yang ditentukan. Selanjutnya, setelah melakukan pemindaian pada perangkat yang terhubung, akan ditampilkan perangkat apa saja yang sedang aktif dalam jaringan device kita. Kemudian, kita juga bisa menggunakan, selain menggunakan perintah discover, kita juga bisa menggunakan perintah nmap -sn dengan rentang IP address-nya untuk mendeteksi host yang sedang aktif dalam jaringan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemindaian port host secara sekaligus dalam satu kali proses. Caranya dengan menggunakan perintah nmap rentang IP address, misalnya nmap 10.0.2.5 subnet 25, kemudian akan ditampilkan informasi mengenai port-port yang terbuka pada host tersebut. Selanjutnya, selain itu, kita juga bisa menggunakan perintah nmap -pn yang fungsinya itu kita untuk memindai target tanpa melakukan ping terlebih dahulu. Dan ini berguna jika target memblokir ping atau tidak meresponnya. Selain itu, perintah nmap ini juga diikuti dengan IP address dan subnet. Bisa digunakan untuk melakukan scan pada bagian subnet mask, bisa diganti menggunakan bintang. Itu untuk IP range. Selanjutnya ada list scan. List scan itu adalah mode khusus di nmap yang hanya menampilkan daftar host yang akan dipindai tanpa benar-benar melakukan scanning terhadap port atau layanan apapun. Dengan tujuannya itu untuk verifikasi alamat IP atau host names yang akan dipindai.
Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat file yang bernama list IP address dengan perintah nano list IP address. Kemudian kita bisa mengisi file tersebut dengan beberapa ID address. Misalnya ada IP address 92.168.198.146 dan seterusnya. Jadi ada 3 IP address yang kita isi dalam file tersebut. Kemudian kita bisa memanggil file tersebut dengan menggunakan perintah nmap min il list IP address untuk melakukan scanning pada file tersebut. Kemudian akan menampilkan IP address yang tadi di scan pada file tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di bab 15 ini masih berkaitan membahas tentang scanning. Kalau tadi teman saya sudah menyampaikan beberapa poin dari tahap scanning, di bab 15 ini saya juga akan menjelaskan tentang scanning menggunakan skin scan, TCP connect scan, dan UDP scan. Saya bahas persatu dulu dari mulai scene scan. Jadi scene scan juga dikenal sebagai half open scan, yaitu bekerja dengan cara mengirimkan paket scene ke port tujuan dan menunggu respon dari target. Nah, teknik ini juga relatif cepat dan sulit dideteksi karena tidak menyelesaikan koneksi secara penuh. Kemudian menggunakan scene scan ini juga mudah. Kita cukup mengetikkan pada Kali Linux dengan perintah sudo nmap ss, kemudian memasukkan IP address dari metasploitable seperti ini. Nantinya akan keluar semua port, kemudian state dan service-nya. Kemudian next kita lanjut ke TCP connect scan. Nah, TCP connect scan ini menggunakan metode yang lebih sederhana dan standar, yaitu menyelesaikan seluruh proses 3 langkah dari handshake TCP. Namun, menggunakan TCP connect scan ini cenderung lebih mudah terdeteksi oleh sistem keamanan karena tercipta koneksi nyata ke servernya. Menggunakan TCP connect scan ini juga mudah, kita cukup mengetikkan pada Kali Linux dengan perintah sudo nmap strip st dan memasukkan IP address dari metasploitable. Hasilnya dia juga akan menampilkan port-port mana dan state serta service mana yang terbuka. Oke, di bab 15 terakhir ini ada UDP scan. Jadi UDP scan ini berbeda dari 2 metode sebelumnya yang berbasis protokol TCP. UDP scan ini bekerja dengan mengirimkan paket ke port UDP. Karena port UDP itu tidak memiliki mekanisme handshake seperti TCP atau seperti SYN yang tadi. Nah, untuk cara menggunakannya juga mudah, cukup ketikkan pada Kali Linux dengan perintah sudo nmap su dan serta memasukkan IP address dari metasploitable. Nanti dia akan membuka dan men-scan semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada part 16 di mana masih scanning, yaitu OS detection scanning. Sebelumnya, apa sih pengertian dari OS detection scanning? OS detection scanning itu proses untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan oleh target menggunakan tool nmap. Teknik ini merupakan bagian penting dalam proses pengintaian dalam ethical hacking. Nmap sebagai alat utama dalam video ini memiliki kemampuan mendeteksi sistem operasi target dengan memanfaatkan karakteristik unik dari respon jaringan. Kemudian, Nmap mencocokkan respon tersebut dengan database fingerprint-nya untuk menebak sistem operasi yang paling sesuai. Tujuan dari OS detection scanning ini yaitu untuk memahami konsep dasar OS detection, menguasai penggunaan Nmap untuk OS scanning, menganalisis hasil deteksi sistem operasi, mengidentifikasi potensi risiko keamanan dari OS yang terdeteksi, dan memberikan wawasan kepada administrator jaringan tentang pentingnya perlindungan terhadap fingerprinting OS. Kemudian, gimana cara mengimplementasikannya penggunaan OS detection scanning? Yang pertama itu kita bisa masukkan komen sudo netdiscover strip r, lalu masukkan IP-nya, dan akan muncul bisa di zoom
akan muncul seperti ini. Oke, kemudian step selanjutnya itu ketikkan perintah sudo nmap strip o, kemudian masukkan IP-nya. Dan dia akan muncul seperti ini dan ada port-port mana aja yang terbuka. Kemudian di bawah port itu terdapat ada MAC address, device type, kemudian running, terus OS CPE, OS details, dan network distance. Apa sih MAC address itu? MAC address itu adalah untuk nomor identitas fisik yang unik untuk setiap perangkat jaringan. Jadi jika perangkat Anda di VirtualBox, MAC-nya akan tertera seperti Oracle VirtualBox. Kemudian apa itu device type? Ini itu jenis perangkat yang menunjukkan perangkat yang dipindai itu apa. Jadi kalau general purpose berarti perangkatnya itu dipakai untuk keperluan umum. Dan ada running. Running ini yaitu ini sebagai tebakan awal nmap tentang OS yang sedang berjalan di perangkat. Lalu ada OS CPE, ini standar penamaan untuk OS atau software. Kemudian ada OS details, ini informasi lebih lengkapnya tentang OS, dan kemudian ada network distance, jarak jaringan, jadi berapa lompatan atau perantara antara komputer kita dan target. Jika hasilnya satu hop seperti terdapat di gambar, berarti target ada di jaringan yang sama, misalnya satu WiFi. Oke, baik Pak, cukup sekian penjelasan video tugas besar mata kuliah keamanan sistem informasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.